Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kalian sehat semuanya ya? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Nah, adik-adik karena hari ini hari pertama kita bertemu walaupun secara daring, maka hari ini kita akan saling berkenalan ya, sama seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, betul ya? Masya Allah. Jadi Ibu ini yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Fadila Maryam. Adik-adik boleh panggil saya dengan nama Dila, Ibu Dila ya, dengan nama Ibu Dila. Oke, saya adalah koordinator pengampu mata kuliah botani, di mana botani farmasi, ya dia terdiri dari 3 SKS, 2 SKS untuk pengajaran, dan 1 SKS untuk praktikum. Ya. Nah, di botani farmasi ini nanti kita akan bertemu sebanyak 16 kali pertemuan, ya, nanti dikondisikan, entah itu kita secara daring atau secara luring ya. Oke, nah botani farmasi itu ya ilmu yang mempelajari mengenai tumbuh-tumbuhan, ya, peran tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan, dan mempelajari tidak hanya ya tumbuhan secara teoritis, tetapi mendalami ilmu botani untuk lebih menghargai dan menyadari peran penting tumbuhan secara fungsional bagi kehidupan. Oke, izinkan saya untuk membagikan ya, saya mau share screen untuk RPS dulu ya, RPS Botani. Oke, untuk rencana pembelajaran semester ini ya, dosen pengembang RPS-nya itu saya sendiri ya, kemudian koordinator rumpun mata kuliah juga ya saya sendiri ya. Nah, adapun capaian pembelajaran selama botani ya, mahasiswa mampu menjelaskan definisi ruang lingkup ilmu botani dan peran tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dasar taksonomi, sejarah dan perkembangan klasifikasi, serta sistematika tumbuhan. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, klasifikasi atau pengelompokan dan ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi, kemudian menjelaskan mengenai struktur morfologi dan karakteristik organ vegetatif dan generatif tumbuhan, serta modifikasinya, dan mampu menjelaskan sifat, fungsi, dan struktur organisasi, struktur anatomi jaringan-jaringan penyusun organ tumbuhan, sel, dan organel sel tumbuhan, mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, mampu menjelaskan struktur morfologi, klasifikasi, reproduksi, siklus hidup, dan manfaat tumbuhan tingkat rendah, dan mampu menjelaskan konsep dasar metabolisme tumbuhan. Nah, adapun bahan kajian ya atau materi pembelajaran selama kita di botani farmasi ya, yang pertama mengenai ruang lingkup botani farmasi dan peran tumbuhan, konsep dasar taksonomi dan sistematika tumbuhan, kemudian klasifikasi dan pengelompokan tumbuhan tingkat tinggi, morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, tumbuhan tingkat rendah, dan konsep dasar metabolisme
tumbuhan. Kemudian adapun referensi yang saya gunakan, ini akan kita gunakan ya selama di botani farmasi. Kemudian di botani farmasi itu tidak ada persyaratan mata kuliah, jadi Jadi adik-adik silakan memprogram mata kuliah botani tanpa persyaratan, ya karena botani farmasi ini merupakan mata kuliah dasar dan wajib ya yang harus di program ya selama di farmasi ya. Nah, ini adalah mata kuliah dasar ya dalam bidang biologi farmasi. Oke, selanjutnya saya akan ke materi. Materi pertama yang akan saya berikan. Oke, apakah materinya sudah terlihat? Oke, untuk pertama ya mengenai organum nutritivum ya atau alat hara ya. Jadi alat hara pada tumbuhan ini ya terdiri dari akar, kemudian batang dan daun ya. Bunga, buah dan biji ini adalah alat reproduksi ya, hasil dari reproduksi tumbuhan. Nah, kalau kita melihat gambar ini ya, kalau kita melihat gambar ini ya, jadi ada beraneka ragam ya warna, bentuk, ukuran pada tumbuhan ya. Ini semuanya tidak ada yang sama ya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor genetik ya dan faktor lingkungan ya, entah itu suhunya atau kesuburan tanahnya ya. Nah, kemudian kormus dan bagian-bagiannya ya. Kormus atau tumbuhan Kormopita ya atau Kormopita yaitu tubuh tumbuh-tumbuhan yang dengan nyata memperlihatkan bentuk dalam 3 pokok ya. Yang pertama ada akar atau radix, kemudian ada batang atau kaulis, dan ada daun atau folium. Nah, ciri ini hanya dimiliki oleh tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan biji ya, sehingga keduanya dimasukkan dalam satu kelompok Kormopita atau tumbuhan kormus ya, karena di Spermatophyta ya atau tumbuhan berbiji itu ya, kemudian dengan tumbuhan paku itu sangat jelas organ akarnya, batangnya dan daunnya ya. Nah, adapun bagian lain yang dapat ditemukan pada tumbuh-tumbuhan yang dianggap sebagai metamorfosis, bagian pokok atau kombinasi bagian-bagian pokok itu yang pertama kuncup ya. Kuncup ini berasal atau dia penjelmaan dari batang dan daun. Kemudian ya bunga ya. Bunga ini merupakan penjelmaan batang dan daun, duri penjelmaan dahan dan daun, alat pembelit ya. Alat pembelit ini biasanya dia berada pada batang ya. Nah, alat pembelit ini biasanya hanya terdapat pada tanaman yang
sifatnya dia memanjat ya, atau menjalar ya. Kemudian ini berasal dari daun maupun dari dahan atau cabang. Kemudian ada umbi ya, merupakan penjelmaan dari batang, rimpang penjelmaan batang beserta daun, umbi lapis merupakan penjelmaan batang dan daun. Oke, kemudian kalau kita melihat ya secara morfologi dan anatomi ya untuk perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Ya, kalau tumbuhan monokotil dia hanya memiliki satu kotiledon, ya. Kemudian memiliki pertulangan daun yang sejajar atau melengkung, ya ini contohnya padi, jagung, tebu, ya. Pertulangan daunnya dia sejajar. Kemudian kalau kita melihat secara anatomi untuk batangnya, nah berkas pengangkutnya ini tersebar, ya. Plum dan silemnya itu tersebar. Kemudian kalau dari bentuk bunganya ya mahkota bunga untuk tumbuhan monokotil itu hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Kemudian akar monokotil itu dia sistem perakarannya akar serabut ya. Ya, jadi akar serabut terdiri dari satu akar utama yang kemudian dia membentuk cabang-cabang yang ukurannya sama. Nah, kemudian ada tumbuhan dikotil, ya tumbuhan dikotil ini dia memiliki 2 kotiledon. Kemudian bentuk ya tulang daunnya menyirip atau menjari, ya menyirip atau menjari. Nah, kemudian ada berkas pengangkut ya pada secara anatomi pada batang ya. Berkas pengangkut untuk tumbuhan dikotil itu dia tersusun dalam satu lingkaran ya, di dalamnya silem dan di luarnya itu phloem. Nah, kalau bentuk bunganya ya dia tersusun atas mahkota 2 helai, 4, 5 atau bahkan kelipatannya. Kemudian untuk sistem perakarannya dia termasuk akar tunggang ya, yang mempunyai akar primer, kemudian akar-akar sekunder. Ya. Nah, untuk akar tunggang ini ya semakin lama dia di tanah maka semakin dalam ya dan ukurannya juga semakin besar. Nah, adapun struktur dan fungsi akar, adapun struktur dan fungsi akar ya. Nah, akar primer ya, akar primer itu seluruh cabang akarnya tumbuh dari akar primer atau akar utama ya. Kemudian ada akar sekunder ya. Nah, akar pertama yang tumbuh dari lembaga yang terkandung di dalam biji. Nah, kalau kita melihat dari struktur akar ini ya, jadi di akar itu ada namanya batang akar ya, ini batang akar, kemudian ada ujung akar, ada tudung akar. Nah, kalau dia termasuk akar dikotil ya, ini agak susah dibedakan antara tudung akar dan ujung akarnya ya. Ada tudung akar atau kalitra dan ada rambut-rambut akar. Oke, selanjutnya kalau kita melihat secara anatomi pada ujung akar ya. Ya ini ujung akar. Sorry, ini ujung akar ya. Nah, ujung akar ini yang akan semakin lama semakin masuk ke dalam tanah ya. Jadi di ujung akar itu ada namanya tudung akar ya, yang akan melindungi ujung akar ya dari kerusakan ya. Nah, ini tadi secara anatominya, nah ini secara morfologinya ya. Jadi kalau kita melihat tumbuhan monokotil ya, tumbuhan monokotil untuk akarnya itu ya bisa dibedakan antara tudung akar dan ujung akar.
Nah, adapun jenis-jenis akar ya, ada akar serabut dan akar tunggang ya. Ini gambarnya. Seperti dari gambar ini kita lihat itu ada perbedaan ya. Nah, akar serabut itu dia terbentuk ya dari serabut-serabut akar ya. Nah, akar serabut ini hanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau tumbuhan monokotil. Contohnya kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil cangkokan ya. Kemudian ada akar tunggang ya. Akar tunggang ini adalah akar yang terdiri atas satu akar besar ya. Ini satu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang ya. Nah, sedangkan akar-akar yang lain ya merupakan cabang-cabang akar. Ini cabang-cabang akar ya. Nah, perbedaan antara akar utama dengan cabangnya itu sangat beda nyata ya. Tidak seperti akar serabut ya, akar utama dengan cabang-cabangnya itu sama bentuk dan ukurannya ya. Nah, untuk jenis akar seperti ini yang digambar ya, hanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau tumbuhan dikotil ya, misalnya kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo ya, dan lain-lain ya. Nah, adapun perbedaan akar monokotil dan dikotil, kalau kita melihat secara anatomi, ya, jenis akarnya kalau monokotil itu dia merupakan akar serabut, sedangkan dikotil itu akar tunggang, ya. Nah, kemudian batas ujung akar dan kaliptra atau tudung akarnya itu kalau monokotil sangat jelas ya seperti tadi digambar. Kemudian yang dikotil itu agak susah kita bedakan ya. Yang mana batasnya ujung akar, yang mana tudung akar ya. Kemudian ada perisikelnya ya. Kalau di monokotil terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal dan hanya membentuk cabang akar ya. Kemudian kalau dikotil ya terdiri dari satu lapis sel berdinding tebal membentuk cabang-cabang akar meristem sekunder, contohnya kambium dan kambium gabus ya. Kemudian untuk berkas pengangkutnya ya, silem dan filmnya letaknya berselang-seling kalau untuk monokotil ya seperti di gambar sebelumnya. Kemudian untuk akar dikotil ya kalau kita melihat secara anatomi ya dia bersifat kolateral ya, silemnya di dalam dan filmnya di luar. Nah, kemudian ada empulurnya ya, kalau monokotil itu mempunyai empulur yang luas pada pusat akar, sedangkan dikotil itu empulurnya sedikit bahkan sangat-sangat sedikit dan bahkan tidak ada ya pada pusat akarnya. Kemudian ada kambium ya. Nah, kambium di tanaman monokotil itu sama sekali dia kalaupun ada ya cuma sedikit sekali ya bahkan sampai tidak ada. Kemudian kalau di tanaman dikotil itu banyak ya. Ya, makanya akarnya semakin lama semakin membesar ukurannya dan bentuknya. Oke, kalau kita melihat secara penampang ya. Nah, akar monokotil ya, dia berkas pengangkutnya tersebar, sedangkan akar dikotil dia tersusun ya, tersusun berkas pengangkutnya. Ya, kalau dikotil tersebar, monokotil tersebar, dikotil tersusun ya. Nah, kemudian struktur luar atau morfologis batang ya, kalau kita melihat berdasarkan keadaan batangnya ya, mungkin adik-adik pernah melihat batang tumbuhan herba ya. Nah, ini banyak misalnya di tanah lapang ya, bukan tanah sih, kayak misalnya kebun ya. Banyak batang tumbuhan herba ya. Ya, ciri-cirinya itu dia teksturnya lunak ya. Jadi mudah dipatahkan. Kemudian berwarna hijau ya. Kemudian dia hanya memiliki jaringan kayu yang sedikit atau bahkan tidak ada. Kemudian ukuran batangnya itu kecil ya, dia tidak akan membesar
Ya, jadi ukurannya itu akan seperti itu terus ya. Dan umurnya relatif pendek ya. Contohnya jagung, bunga matahari, bayam, kacang dan lain-lain ya. Kemudian ada batang tumbuhan berkayu atau teksturnya keras ya. Nah, ini selain itu umurnya relatif panjang ya. Kemudian terdapat lentisel atau lubang-lubang kecil. Nah, umumnya ini batang tumbuhan berkayu, warnanya itu biasanya coklat ya. Kemudian kulit kayunya itu agak tebal ya, berbeda dengan tumbuhan herba. Oke, kemudian ada struktur anatomi batang ya. Nah, kalau kita melihat ini ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara tumbuhan dikotil sama monokotil. Kalau berdasarkan berkas pengangkutnya ya, kita melihat di berkas pengangkutnya ini tersusun untuk dikotil dan menyebar untuk monokotil. Nah, perbedaan batang ya, tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Kalau tumbuhan dikotil, batangnya itu bercabang-cabang ya, atau dia membentuk dikotom ya. Kemudian memiliki kambium ya, dia batangnya bercabang-cabang ya, kayak misalnya garpu ya, yang dibalik dia memiliki cabang yang banyak ya. Kemudian memiliki kambium sehingga batang dapat membesar ya. Semakin lama usia tanaman tersebut, maka ukuran batangnya semakin besar ya, karena dia memiliki kambium ya. Kemudian pembuluh angkutnya letaknya teratur dalam bentuk lingkaran ya, silem dan plumnya. Kemudian kalau tumbuhan monokotil ya, batangnya lurus ya, tidak bercabang. Batangnya lurus, tidak bercabang. Kemudian dia ukuran batangnya sangat kecil ya, karena dia tidak memiliki kambium ya, sehingga batangnya tidak membesar ya. Kemudian pembuluh angkutnya letaknya tersebar. Nah, kemudian ada struktur dan fungsi daun ya. Nah, adapun bentuk-bentuk daun ya, bisa kita lihat dalam gambar ya. Bentuknya ini kalau kita melihat dari pertulangannya juga ini berbeda ya. Bentuknya juga berbeda. Ya. Ada juga dikatakan bentuk tunggal atau daun tunggal atau daun majemuk atau daun majemuk bertingkat ya. Nah, kalau kita melihat ini ada meruncing ya, ada yang bersisik ya, kemudian ada yang menjari, ada yang bentuknya oval ya. Jadi bentuk daun itu banyak variasinya. Nah, kita harus mengenal dulu di daun itu ya ada bagian-bagiannya ya. Jadi ada namanya tangkai daun ya. Jadi tangkai daun itu masih dalam satu kesatuan daun, bagian-bagian dari daun ya. Tangkai daun. Kemudian ini ada namanya pelepah ya. Ini pelepah di sini ya, pelepah. Kemudian ada pertulangan daun ya, pertulangan. Nah, dari sini sampai sini namanya helaian daun ya, dari atas sampai di pelepah itu namanya satu helai daun ya. Nah, kalau kita melihat dari pertulangan daun ya, nah ini bentuknya dia menyirip ya, menyirip. Kemudian bentuknya seperti ini namanya melengkung. Kemudian yang ini menjari, dan terakhir itu sejajar ya, dia sejajar bentuk pertulangan daunnya. Oke, nah kita ke bunga ya. Salah satu contoh bunga yang sempurna atau bunga yang lengkap ya, bisa kita lihat dari kembang sepatu atau hibiscus, atau lebih dikenal dengan nama Latin Hibiscus rosa sinensis ya. Nah, kenapa saya ambil ini ya, karena kembang sepatu atau hibiscus rosa sinensis itu lengkap sekali ya bagian-bagian bunganya. Oke, kemudian ya
Ya, ini di bunga ini ya dia terdiri dari kita ya dari bawah ya, kelopak bunga, ya ada kelopak, ini mahkota bunga, ya. Kemudian ini ada putik, ya putik, ada benang sari, ya ini ada bakal buah, ya. Ini adalah contoh dari bunga kembang sepatu. Biji. Oke, dari sini ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin bertanya, Adek? Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Perkenalkan nama saya Sri Ade Bu. Saya ingin bertanya sedikit Bu mengenai tumbuhan kaktus Bu. Pertanyaan saya, mengapa pada tumbuhan kaktus dapat tumbuh di daerah kering? Oke, Terima jadi kasih Bu. saya langsung jawab ya. Jadi kaktus tidak ya, tidak seperti kebanyakan tanaman ya. Kaktus membutuhkan air dalam jumlah yang sangat sedikit ya. Dia tumbuh subur di daerah-daerah kering ya, misalnya gurun ya. Karena air yang diserap oleh kaktus itu disimpan dalam ruang di batangnya. Kemudian kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun ya. Makanya kenapa kaktus dia bisa tumbuh di daerah kering atau bahkan sama sekali jarang di tempat ya yang tidak banyak kandungan air di dalamnya. Oke, Sri, bagaimana dengan jawabannya? Iya Ibu, terima kasih banyak. Oke, silakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Ibu. Oke, Citra. Baik Silakan. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan itu Bu, apakah semua tanaman dapat dilakukan pencampukan? Terima kasih Bu. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Ya, jadi tidak semua tanaman ya bisa dicangkok. Ya. Nah, kenapa? Ya, kalau kita melihat secara anatomi, letak jaringan atau berkas pengangkut xilem dan flum pada tumbuhan dikotil, ya, dia itu letaknya teratur, sedangkan flum di sebelah luar dan xilem di sebelah dalam. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, flum dan silemnya tersebar, ya, sehingga tumbuhan monokotil tidak dapat dilakukan pencangkokan. Citra, ada masih ingin ditanggapi? Sudah tidak ada Ibu, terima kasih. Oke, makasih. Satu lagi ya, saya butuh pertanyaan. Saya Ibu mau bertanya. Oke, silakan, Sena. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya, mengapa batang dikotil memiliki kayu lebih tebal dibandingkan dengan kulit batang? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Sena ya. Nah, kenapa pada batang dikotil itu kayunya lebih tebal ya dibandingkan pada kulit batangnya ya? Itu dikarenakan pada batang tumbuhan dikotil ya terdapat namanya jaringan meristem ya, jaringan meristem sekunder atau kambium ya, sehingga meristem sekunder inilah yang membuat batang menjadi besar ya. Contohnya pohon jati dan pohon meranti ya. Oke, ingin ditanggapi? Tidak ada Ibu, makasih jawabannya Bu. Oke, makasih ya. Karena tidak ada lagi pertanyaan ya, maka pertemuan hari ini saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Bu, wabarakatuh. terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih.